got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurita Safira, NIM 2240200028. Di sini saya ingin mengumumkan tugas mata kuliah Ekonomi Publik yang berjudul Pengeluaran Pemerintah dengan dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis, SPMP. Yuk, mari kita simak videonya bersama-sama. Baiklah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Dan masuklah kita ke tujuan pengeluaran pemerintah. Apa itu tujuan pengeluaran pemerintah? Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai infrastruktur pembangunan. Dan yang kedua, mengurangi ketimpangan ekonomi seperti program sosial dan bantuan. Dan yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat seperti membantu subsidi dan bantuan secara langsung. Dan yang terakhir, memberikan layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran rutin pemerintah. Pengeluaran rutin pemerintah adalah kinerja yang digunakan untuk biaya operasional sehari-hari. Ini termasuk yang pertama, gaji dan tunjangan pegawai negeri, pembiayaan administrasi dan operasional, biaya pemeliharaan aset-aset negara. Dan yang kedua itu adalah pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah investasi pemerintah untuk proyek-proyek besar saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur fisik, jalan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit. Baiklah, yang ketiga, pengeluaran subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau sektor tertentu untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang. Seperti subsidi energi, bakar listrik, subsidi pangan untuk menjaga harga barang pokok kerja yang supaya tetap terjangkau. Dan yang keempat, pengeluaran untuk program sosial. Pemerintah juga mengeluarkan anggaran untuk program sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program keluarga harapan atau PKH yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, bantuan pangan tunai atau BPNT, jaminan kesehatan nasional melalui BPJS. Dan yang kelima yaitu pengeluaran transfer ke daerah. Pengeluaran ini mencakup transfer dana di pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mendukung pembangunan di daerah seperti dana alokasi umum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan secara umum. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu dampak dari pengeluaran pemerintah. Jadi, pengeluaran pemerintah ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi perekonomian. Beberapa dampak yang dihasilkannya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah ini untuk infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, mengurangi pengangguran. Proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu mengurangi ketimpangan pendapatan. Program-program sosial membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan bantuan kelompok yang membutuhkan. Dan yang terakhir, menjaga
stabilitas ekonomi. Subsidi dan bantuan sosial dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga menghindari gejolak ekonomi. Masuklah kita ke pembahasan keempat, yaitu pembiayaan pengeluaran pemerintah. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain yang pertama yaitu pendapatan pajak. Pajak ini pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN dan cukai. Dan yang kedua yaitu pinjaman atau utang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang ketiga pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, seperti royalti dari sumber daya alam, dividen dari BUMN dan sebagainya. Yang kelima, tantangan pengelolaan pengeluaran pemerintah, efisiensi dan efektivitas. Pengeluaran pemerintah harus dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien, menghindari dari pemborosan pembiayaan utang. Tingginya utang pemerintah dapat menekan anggaran masa depan karena harus membayar bunga dan pokok utang. Dan kedua, korupsi dan transparansi.